Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Pak Fauzi dalam mata kuliah Sejarah Perkotaan. Adapun untuk video kali ini, video yang kedua ini nanti akan mewakili RPS pertemuan kedua. Saya jadikan satu ya. RPS mewakili RPS pertemuan kedua, ketiga, keempat, dan kelima, yaitu dalam video ini nanti akan membahas tentang penentuan beberapa pengertian tentang kota, meliputi pengertian kota menurut para ahli, penentuan beberapa pengertian kota, meliputi kota dari sudut pandang disiplin geografi, ekonomi, hukum, sosial, penentuan beberapa pengertian kota, meliputi pembedaan jenis-jenis kota, penentuan beberapa pengertian kota, meliputi unsur-unsur utama kota, sampai pertemuan ke-6, sampai pertemuan ke-5. Ya, jadi untuk video ini, untuk sampai video yang kedua ini untuk membahas pertemuan kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ya, langsung saja. Langsung saja ya. Penentuan beberapa pengertian tentang kota. Capaian pembelajaran. Setelah mempelajari materi yang dibahas dalam bab 1 ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan arti definisi kota, menjelaskan teori tentang studi perkotaan. Materi yang didiskusikan yaitu kota menurut ahli, klasifikasi kota, kota dari sudut pandang, kota menurut sejarahnya, kota menurut fisiografisnya, perbedaan perkotaan dan pedesaan, 3 unsur utama kota, dan ciri-ciri kota, studi perkotaan, tema-tema studi sejarah perkotaan. Nanti akan kita bahas sampai di sini saja sampai Kota menurut ahli yaitu kota menurut Profesor Bintarto, ahli geografi. Kota menurut Karl Marx dan Engels, ini seorang tokoh pemikir tapi juga pengamat sejarah perkotaan. Kemudian kota menurut Harris dan Ullman, seorang ahli perkotaan juga. Kemudian klasifikasi kota atau pembagian kota menurut numerik atau jumlah penduduknya, dan non numerik. Kemudian kota dari sudut pandang geografi, hukum, ekonomi, dan sosial. Lanjut. Kota menurut ahli. Kota menurut Prof. Bintarto dan kota menurut Karl Marx berbeda, dan Harris juga berbeda. Kota menurut Profesor Bintarto merupakan sebuah bentang budaya yang ditentukan oleh unsur-unsur alami dan non-alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dan corak kehidupan yang bersifat heterogen, materialistis dibandingkan dengan daerah belakangnya. Daerah belakangnya itu maksudnya adalah daerah desa. Jadi menurut Bintarto itu ada gejala pemusatan penduduk, corak sifatnya heterogen itu pekerjaannya, kemudian materialistis. Kemudian menurut Karl Marx, kota itu sebagai perserikatan, karena di tokoh-tokoh
sosial ya, yang dibentuk guna melindungi hak milik dan guna memperbanyak alat-alat produksi dan alat-alat diperlukan agar supaya anggota-anggotanya masih dapat mempertahankan diri. Ini dari sudut pandang ekonomi sosial. Kemudian kota menurut Harris dan Ullman, kota merupakan pusat untuk pemukiman dan pemanfaatan bumi oleh manusia. Klasifikasi kota. Klasifikasi kota dengan numerik, klasifikasi kota non-numerik. Klasifikasi kota numerik umumnya terdapat di negara-negara yang sudah memiliki sensus penduduk, namun kenyataan penggolongan numerik ini tidak dapat diambil sebagai kriteria yang tetap seragam dan menyeluruh. Jadi dasarnya adalah sensus penduduk, kota yang sudah melakukan sensus penduduk. Sedangkan kota non-numerik yaitu pengelolaan kota atas dasar fungsinya, seperti kota sebagai pusat produksi, kota sebagai pusat perdagangan, kota sebagai pusat pendidikan, pusat pemerintahan, pusat kesenian, pusat kebudayaan, pusat pariwisata, rekreasi, dan pusat kesehatan. Jadi yang didasarkan adalah kota non-numerik itu fungsinya, bukan jumlahnya. Lanjut, kalau di Jepang kota numerik itu 30.000 orang yang berkumpul di suatu tempat itu dapat dikatakan kota. Tapi berbeda lagi kalau di Belanda 20.000 orang bermukim, daerah itu juga disebut sebagai perkotaan. Jadi beda ya kriteria. Kemudian untuk di India, Belgia, Yunani itu 500 orang berkumpul, daerah itu disebut dengan perkotaan. Kemudian di Amerika batas maksimal kota itu bila dihuni 2.500 orang, itu disebut daerah perkotaan. Kemudian kota dari sudut pandang sosial, ekonomi, hukum, geografi itu berbeda-beda. Mari kita akan bahas satu persatu. Kota dari sudut pandang geografi, studi tentang kota dan desa adalah sangat menarik karena disiplin ini memperhatikan lokasi kota, kedudukan kota, hubungan kota dan daerah sekitarnya, sistem zoning atau pengelompokan ruang, perkembangan kota beserta masalah-masalahnya. Oleh karena itu, studi geografi tentang kota itu banyak membantu orang dalam hal bidang perencanaan tata kota. Kemudian hukum. Jadi kota menurut pandangan hukum itu menurut abad 19 perkembangan tentang hukum-hukum di perkotaan, bahwa hukum di sini dihubungkan dengan hak-hak hukum yang dimiliki oleh penghuni kota. Jadi orang-orang kota itu lebih paham atau melek hukum, makanya kalau di perkotaan itu keteraturan mematuhi hukum-hukum yang berlaku diprioritaskan, sehingga jika Anda hidup di kota tapi tidak taat hukum, maka yang terjadi Anda akan dimasukkan dalam pelanggaran hukum. Misalkan di desa di perempatan tidak ada lampu merah, lewat aja karena jalannya sepi. Tapi kalau di perkotaan
itu ada lampu merah. Kalau Anda melanggar peraturan, misalkan lampu merah dan harusnya berhenti tapi malah ngebut, nah itu terjadi tabrakan, maka Anda melanggar hukum berlalu lintas, maka dikenai sanksi tilang. Itu. Kemudian hukum pandangan kota dari sudut pandang ekonomi, bahwa cara hidup kota bukan bercirikan agraris. Fungsi-fungsi kota yang khas adalah kegiatan industri, perdagangan, pertokoan, pemerintahan, perbankan. Ini ciri kota. Kemudian kalau dari sisi sosial, kota mempunyai sifat hubungan sosial yang kosmopolitas. Jadi kosmopolitas itu hubungan sosial yang kompleks, bersifat impersonal, yaitu lebih mementingkan kepentingan sendiri. Hubungan sepintas lalu, kenal tapi hanya mengenal saja, tidak terlalu berempati atau empati ya sedikit ya. Berkota ada gap-gap, bersifat sering terjadi, hubungannya antar individu itu kompetitif, konflik. Menurut sejarahnya, jenis kota dibagi menjadi 4 jenis, yaitu kota sebelum Masehi, kota abad-abad pertengahan dan sebelumnya, kota lama di timur dan di tengah, kota di dunia modern. Nah, nanti kita akan bahas pada pertemuan yang ketiga. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan yang kedua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.